bagaimana pemerintah ke depan, saya berharap punya keberpihakan lebih kepada para petani, khususnya kepada para petani yang ada di Rorotan. Kalau misalnya di era sekarang, ini di era saya dah ya, di era saya nih, kalau ditanya cita-citanya apa, jarang banget bah. Ada yang mau jadi petani itu jarang banget. Kagak ada kali. Oke, Abah Sirojudin Abbas, salah satu petani yang ada di Jakarta Utara. Saya kaget loh bah, ternyata di Jakarta Utara, terutama di DKI itu masih ada loh yang menjadi seorang petani yang mau bertani gitu di tengah-tengah kota kan. Udah berapa lama bah saya manggilnya Abah nggak apa-apa ya? Abah, abang, bebas. Abah aja deh, Abah Abbas, siap. Gimana bah? Udah berapa lama bah? Kalau dibilang berapa lama, mungkin saya dari kandungan. Dari kandungan? Karena memang ibu saya petani, bapak saya petani. Dalam kandungan saya sering diajak ke sawah. Dan kecil pun saya udah turun sawah. Dari kecil? Dari belum sekolah saya udah mulai membabat. Galon itu diajarin sama orang tua. Gitu. Cuman memang berjalannya usia dan waktu, selesai SD saya ke Jawa Timur. Oke. Berarti memang dari turun temurun itu ya, bertani semua bah? Kakek, nenek petani. Wow. Itu asli di sana, di Rorotan? Asli Rorotan. Wow. Abbas anak Betawi asli. Betawi asli? Ya itu Abbas anak Betawi asli. Oke, Abbas anak Betawi asli. Iya. Iya bah, soalnya gini bah, ya di tengah kota gitu, terus kita kaget, termasuk saya juga kaget karena ternyata ada pertanian di tengah-tengah kota, terutama di DKI Jakarta kan, di Rorotan. Padahal kan ya kalau selama ini ya, selama saya tinggal di DKI bah, di Jakarta Utara, jarang saya ngedenger ada petani di utara tuh bah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini biar tambah syiar lagi. Siap. Biar tambah banyak orang tahu kalau Rorotan itu masih memiliki kurang lebih 308 hektar pertanian sawahnya. 308 hektar? Iya. Wow. Data 2020. Ya, mungkin terkikis, bisa ada nambah perumahan atau ada yang lain-lain, belum dicek ulang lagi. Tapi paling tidak di angka 300 lah ya, masih ada. Makanya mudah-mudahan dengan ada acara ini, pihak terkait bisa mempertahankan lahan. Karena itu juga membantu juga kan, membantu kebutuhan pangan di sektor makanan kita kan. Betul. Secara skala besar lumayan bah, 300 hektar tuh lumayan banget bah, besar banget. Wow. Ya lumayan, daripada lumayan. Berarti bah, kalau misalnya di Jakarta Utara, Rorotan, dari kecil putra Betawi asli, seorang petani, ada kesulitan nggak bah selama ya bertani di tengah kota tuh, ada kesulitan nggak sih bah? Kalau bicara kesulitan banyak. Oke. Ya cuman memang itu bidang kita dan itu tempat kita cari nafkah. Kesulitan itu kita carikan solusinya. Cuman mungkin masalahnya biaya produksinya yang sangat tinggi kalau untuk DKI, khususnya Jakarta Utara. Kenapa? Karena buruh taninya sangat langka. Kekurangan buruh tani. Kekurangan buruh tani? Iya. Kira-kira bah, kalau misalnya buruh tani sangat langka dan kekurangan buruh tani, artinya minat masyarakat untuk bertani atau biaya produksi, biaya untuk si petaninya itu yang besar, atau bagaimana bah? Iya, kedua-duanya itu kayaknya ada benernya.
awalnya niat orang untuk bertani itu berkurang. Karena memang penghasil bertani itu pekerjaan yang melelahkan, butuh perjuangan, banyak tantangan, hasilnya nggak seberapa. Kalau kita hitung-hitung hasilnya memang nggak seberapa. Satu sisi ketika kelangkaan orang itu orientasi orang itu beralih untuk tidak jadi petani, secara otomatis nggak ada orang yang ingin bekerja jadi petani, berkurang kan? Iya. Nah dari kelangkaan itu otomatis biayanya tinggi, mahal bayar orang. Ada orang mau gua jadi disuruh macul misalnya, tapi dengan catatan bayarnya harus sekian, kan pasti begitu. Korbannya ya petaninya. Itu salah satu kesulitannya ya. Iya. Kesulitan selama Abah bertani di tengah-tengah kota itu ya. Berarti ya biaya produksi yang selain biaya produksi, Bah, apalagi kesulitan yang dihadapi para petani di tengah kota? Puncaknya ketika kita panen tentunya. Artinya panen ini banyak cerita. Satu misalnya kondisi ketika kita panen ketika musim, kalau khusus bertani padi tentunya ketika musim hujan yang bermasalah buat kita. Karena apa? Karena mungkin orientasi orang dulu itu kan kalau udah panen mau jemur gabah. Jemur gabahnya di mana? Otomatis harga turun. Tapi sekarang dengan adanya teknologi yaitu di open. Tapi itu pun akan jadi masalah juga kalau kita jual ke yang menerima gabah. Padi itu basah, kadar airnya tinggi, harganya tidak maksimal tentunya. Itu salah satunya. Salah satu permasalahan di petani di tengah kota gitu ya. Selain itu, Bah, untuk penjualan, ada kesulitan juga nggak penjualan beras di tengah kota gitu? Gabah ya. Kalau untuk jual selama ini nggak sulit. Artinya ada, cuman mungkin harganya aja. Karena memang harga itu tergantung kondisi. Contoh mungkin pada saat sekarang ini panennya, sekarang mungkin harganya lagi lumayan. Gabah panen itu sekarang artinya bukan gabah kering giling ya. Gabah langsung dari sawah naik ke atas itu timbang, itu sekarang harganya di angka 5.000 per kilo, 5.000 sampai 5.000 lebih. 5.000 per kilo. Iya. Wow. Bisa sampai 5,3. Artinya per kintal itu bisa 500 sampai 530. Sekarang ini. Karena memang mungkin di daerah khususnya Lumbung Padi, Kerawang mungkin sekarang udah selesai panennya dari kemarin-kemarin, kelangkaan. Mungkin isu terbaru mungkin udah impor juga kali ya. Iya. Karena saking langkanya. Nah, itu salah satu mungkin dampaknya, makanya gabahnya harganya naik. Tapi ketika panennya serempak semua, secara otomatis barang banyak pasti turun harga itu. Kalau panennya serempak. Dan ketika lagi musim hujan juga itu masalah buat kita. Pas lagi masalahnya kenapa tuh, Bah? Kalau musim hujan? Ya karena penanganannya itu kan kalau padi kita potong, kalau udah kita potong dia harus buru-buru kita perlakukan. Artinya kita olah jadi gabah kering yang siap digiling. Sekarang bagaimana mungkin kita kerja posisi banjir misalnya, terus padinya kerendam. Karena sensitif, padi itu kalau udah dipotong, kerendam air 2-3 dia akan tumbuh. Ketika keluar cambah, semakin panjang, udah nggak bisa jadi beras bagus, nggak bisa jadi beras berkualitas. Itu akan jadi menir buat apa? Nggak ada ininya gitu. Itu salah itu masalah yang dan tantangan yang dihadapi ya. Kalau pada saat hujan itu ya. Tapi ada solusi nggak sih, Bah, dari itu, Bah? Kalau misalnya untuk panennya sendiri, Bah, nih masa panen di tengah kota petani padi itu berapa kali? Kalau panen padi karena kita hitungannya tak ada hujan itu setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Rata-rata setahun 2 kali. Iya, 2 kali setahun. 2 kali setahun. Termasuk pada saat masa hujan itu. Iya.
Makanya sekarang sih sebenarnya udah canggih ya. Artinya kita bisa lihat dari perkiraan cuaca. Makanya nanti kita kalau mau turun Hujan. sawah, turun nyawa kita rapat Oke. antar kelompok. Kita cari di mana kita nanam yang tepat dan panennya yang tepat. Itu juga salah satu solusi. Karena kalau kita tanam di sekian dengan varietas yang umurnya sekian hari, dia panennya kira-kira di masa itu lagi musim hujan atau musim sedang atau musim kering kan gitu. Nah itu juga salah satu solusi. Makanya kita harus rembuk dulu tentunya. Ada. Tadi kan Abah bilang ada rembukan ya, Iya. atau ada kelompok. Ada kelompok. Berarti ada kelompoknya, Bah? Iya. Kelompok tani gitu ada. Rorotan itu ada 9 kelompok tani. 9 kelompok tani. Satu gapoktan. Satu gapoktan. Ya, gapoktan, Rorotan Jaya. Ada 9 kelompok tani. Itu menaungi seluruh petani yang ada di utara atau di rorotan khusus. Oh, di rorotan khusus. Cilincing ya. Cilincing. Cilincing ya. Oke. 9 kelompok tani. Nah, dari 9 kelompok tani itu, Bah, kalau tadi Abah bilang harus panen serentak, itu dari 9-nya itu semuanya satu sepakat untuk panen serempak atau beda-beda, Bah, dari 9 itu, Bah? Selama ini saya tidak menemukan untuk serempak itu hampir jarang. Hampir jarang. Iya, artinya seringnya tidak serempak. Sering tidak serempak. Karena apa? Ya karena memang kondisi lapangannya. Dari segi pengairannya ya, karena memang kita bukan wilayah yang khusus untuk pertanian, artinya ada irigasi khusus untuk bisa mengatur irigasi itu gitu. Karena kita nunggunya air hujan dan air aliran dari masyarakat. Oleh karena itu ya otomatis nggak pernah bareng. Makanya di situ salah satu kendala kita. Ini gimana caranya, Bah? Biar satu itu, biar semua irigasinya terus panennya serempak gitu, ada Saya upaya ingin nggak sih, bicara jauh, cuman masalahnya kita Jakarta ibu kota dan lahannya juga lahan garapan. Artinya kita mau bicara jauh ke sana bukan tidak mungkin ya. Sayang saya ngomongnya gitu. Artinya pemerintah ngebelain kegunaannya juga nanti lahan ini akan dialihkan untuk lahan yang mungkin pemerintah punya rencana. Ya karena memang kita ibu kota, kita sadar itu. Ada support nggak sih, Bah, dari pemerintah mengingat dan melihat bahwa petani di rorotan ini ya merupakan salah satu sumbangsih pangan juga di ibu kota. Ada support nggak? Ada dukungan nggak sih, Bah? Dari dinas terkait, dinas KPKP sangat banyak supportnya. Dari BPP rorotan juga, dari Kasudin, juga mungkin dari BPTP Pasar Minggu. Saya juga sering diadakan uji coba varietas baru, teknologi baru. Bahkan saya pernah melakukan teknologi Jarwo Super itu. Alhamdulillah berhasil, waktu dapat sampai 1 hektar 8 ton. 1 hektar 8 ton? Iya. Enggak sampai 1 hektar 9.000 meter kalau nggak salah. Enggak sampai 1 hektar? Iya, 8 ton. 8 ton. Wow. Berarti kan besar itu, Bah? Iya, lumayan besar. Lumayan besar banget ya. Untuk skala di ibu kota, terus di daerah Cilincing, rorotan kan, itu kan lumayan banget. Harusnya ada satu support yang lebih luas lagi, iya nggak sih, Bah? Iya. Ya kan? Kalau untuk bicara ke pertaniannya, bukan berarti saya nggak ngebelain petani juga, karena memang lahannya kita garapan, kembali ke situ ya. Tapi saya melihatnya gini, nanti akan kena ke pertaniannya juga. Tolong ini pemerintah DKI, hanya tinggal rorotan yang punya lahan terbuka luas 300 sekian hektar yang masih diproduksi padi sawah, dipakai untuk bercocok tanam padi sawah. Tolong ini dipertahankan. Satu, manfaatnya banyak banget buat paru-paru kota kan.
juga bisa buat sekitar masyarakat, khususnya wilayah utara. Bahkan di pinggir BKT sekarang kan kita itu kalau hari-hari Sabtu Minggu orang dari Jakarta Timur pada olahraga, itu pada foto-foto selfie di situ. Oh, masih banyak sawah kayak di kampung katanya gitu. Oh iya 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 iya. Ya kalau bisa lahan di tempat kita itu banyak yang orang memiliki dari berbagai pengusaha. Artinya di situ ada punya Pemda, ada punya, yang saya tahu aja ya, ada punya Sarana Jaya, Jakpro, Nusa Kirana. Ya, bagaimana pemerintah ke depan saya berharap punya apa namanya, keberpihakan lebih Kepada para petani. khususnya kepada para petani yang ada di Rorotan. Ya, ya, ya mudah-mudahan sih, Bah. Ya. Ya, ya, ya. Karena gini, Bah, beras itu kan menjadi salah satu pangan pokok ya, Bah. Ya. Dan kalau tadi Abah bilang bahwa salah satu kesulitan dalam produksi itu adalah kurangnya buruh tani. Nah, kalau misalnya di era sekarang, Bah, ini di era saya dah ya, di era saya nih. Di era saya nih, kalau ditanya cita-citanya apa, jarang banget, Bah. Ada yang mau jadi petani tuh jarang banget. Kagak ada kali. Kagak ada kali. Rata-rata mau jadi pilot, mau jadi dokter, mau jadi macem-macem. Gak ada yang mau jadi petani. Padahal kalau dipikir-pikir lagi, kalau misalnya petani tidak memiliki regenerasi, maka ya bukan tidak mungkin kita nggak bisa produksi, Bah. Benar? Iya, ya kan? Nah, nggak bisa produksi. Iya, nggak bisa produksi. Nggak ada petani, nggak ada kehidupan. Nggak ada petani, nggak ada kehidupan. Tuh, dengerin, nggak ada petani, nggak ada kehidupan. Mau makan apa? Singkong. Tetap aja ujung-ujungnya nasi kan, Bah? Iya. Iya. Gimana, Bah? Maksudnya gini, apa ya? Hal yang menarik untuk menjadi seorang petani. Karena stigma atau mindset dari anak-anak sekarang itu adalah bertani nggak ada masa depannya, bertani apa yang menjamin gitu. Nah, makanya kalau menurut saya juga ditanya begitu bingung ya. Bingungnya dalam arti gini, karena memang anak sekarang itu beda sama orang dulu. Mungkin kalau saya masih ada titisan semangat 45 mungkin. Tapi kalau anak sekarang nggak tahu semangatnya berapa. 45. 89. Semangat perjuangannya enggak ya. Belum panas dikit aja udah ngeluh. Iya benar. Ya kan, panas amat ini. Itu kan, Iya, macet dikit udah ngeluh. Padahal memang mau kagak mau memang kondisi DKI seperti itu, ya tentunya kita harus sabar dan harus carikan solusi kan. Nah oleh karena itu menurut saya petani ini sesuatu yang harus diangkat, dijadikan, mungkin kalau di luar negeri udah kali ya. Artinya petani itu terjamin, ada jaminan, ada jaminan dari segi keluarganya, kesehatannya, segala macam, artinya udah dijaminkan sama negara. Mungkin negara-negara lain udah ada yang seperti itu, karena saya nggak pernah keluar negeri ya. Mungkin seperti itu. Saya mohon nanti pemerintah itu, khususnya nih, karena dikit lagi kita mau ada apa namanya nih, pemilihan ya, para pemimpin, carilah pemimpin yang betul-betul bisa membesarkan petani, karena dari petani ini akan tumbuh beribu-ribu kehidupan, akan tumbuh semangat, tumbuh ya intinya negara sekuat apapun kalau pangannya kosong mau ngapain ya kan gitu. Banyak ketahanan pangan itu perlu kita jaga. Iya soalnya ya termasuk ya saya juga kan kakek gitu, engkong nyai itu kan petani juga, Bah. Ya saya melihat sebagai seorang cucu ya, Bah ya. Sebagai seorang cucu kayaknya iya dah ini jadi petani. Ya kakek-kakek saya tuh nyuruhnya jangan jadi petani dah, itu dibilang itu. Kagak ada masa depannya jadi petani mah.
gitu bah. Itu yang digaungkan. Maksud saya padahal sektor petani itu sangat sangat penting bagi kehidupan gitu kan. Nah, ada nggak sih bah upaya-upaya yang mungkin Abah sebagai seorang Abah kan ketua kelompok tani ya, Ketua Bah? kelompok tani. Ketua kelompok tani. Nah, ada nggak bah upaya-upaya untuk eh, mendidik dan mengajarkan kepada regenerasi saya terutama yang sekarang agar bahwa bertani itu enak, bertani itu asik. Gini, mungkin ya. Justru mungkin pendapat yang seperti itu salah kaprah. Artinya sebenarnya pendapat yang tadi bertani, kamu kalau udah gede jangan jadi petani. Mulu. Justru kalau orang jadi petani sehat, kenapa? Stabil hidupnya. Tiap hari keringetan, kerja, apa namanya? Berjemur. Selalu berjemur. Selalu ada di alam terbuka. Satu. Kedua, kalau cerita orang dulu, punya anak ada yang 6, 10, 12, cuma dari padi doang. Sekarang orang anaknya 2, ngarepinnya KJP mulu. Ayo dah. Wah, itu dipukul nih. Ini dipukul bener bah. Lu dulu pada sukses, lu jadi dokter dari hasil padi. Artinya di padi itu ada nilai keberkahan. Makanya si anak ini tumbuh juga kembali kepada pendidikannya. Benar. Artinya apa? Makanya anak itu dari kecil didik iman agamanya. Saya yakin kok semua agama yang ada di Indonesia ini mengajarkan hal yang kebaikan juga yang sama kan? Mau kagak mau, orang yang sukses sekarang, yang jadi pejabat, bapaknya dulu petani, itu kan dari hasil petani. Benar. Iya, iya. Iya. Sekarang punya anak gua, tapi dia KJP. Iya benar. Ini sih harus dikasih tahu bah ke generasi saya nih ya. Dan petani itu enak. Kalau masalah ada apa namanya kendala pasti. Bahkan saya itu karena memang saya mungkin sedikit pernah ngaji sama kiai ya. Kalau dulu orang itu berjuang ngangkat senjata untuk memerdekakan negara kita Republik Indonesia ini. Sekarang kalau petani itu berjuang angkat pacul. Ya. Pacul, bawa arit, bawa tank. Itu kalau nggak ada mau apa? Iya benar. Duit beragam apa yang mau dibeli? Iya. Dengan nggak ada duit beras banyak bisa makan. Iya. Iya. Bahasanya Betawi aja dah biar saya gampang. Iya. Kalau Indonesia kata-kata Iya nggak apa-apa, Bah. Iya. Itu menjadi satu permasalahan juga sebenarnya bah hari ini ya. Mungkin karena ada beberapa faktor, salah satunya tadi bertani tidak memiliki masa depan, terus kemudian masalah-masalah tadi yang dihadapi sama seorang petani, maka mungkin teman-teman dari generasi yang sekarang itu ya merasa bahwa menjadi petani itu susah gitu, mulai dari banyak tengkulaknya, banyak ininya tidak disupport oleh pemerintah gitu segala macam. Ya itu yang harus kita tanyakan. Yang kayak tadi saya bilang aja nggak ada masa depan. Karena saya suka mikir gitu. Sebenarnya masa depan itu pasti pengen enak, pengen begini. Manusia yang enak itu yang kayak gitu kan. Nah ini preskripsi orang kan beda-beda. Orang orientasinya masa depannya itu punya kontrakan. Ya. Punya duit banyak, jalan-jalan ke sono kemari itu. Ya. Apakah itu bagus? Mungkin pada tataran tertentu kondisi itu bagus. Tapi kalau semuanya punya orientasi ke situ, mati semua. Ya. Nggak ada kehidupan. Benar. Makanya kan masa depan. Kalau saya malah pesanan husnul khotimah. Husnul khotimahnya gimana sih? Ya dulu dah. ya itu bah.
sebagai muda gitu, Bah. Saya juga Jadi saya ingat gini, saya dulu dididik sama bapak saya, ada bapak saya petani ya. Kalau panen, saya panen misalnya nyawa hektar, bapak saya itu nyawa tuh nggak lebar, cuma 3 kotak. 3 kotak sama 2 kotak lah. Karena saya ingat masih, 3 kotak itu kurang lebih 6.000 meter. Anaknya 8. Saya 13 bersaudara, tapi yang hidup 8. Dan alhamdulillah ngerasain bangku sekolahan semua tuh anak yang 8. Dari hasil padi. bertani. Sambilan memang bapak saya ada sambilannya, guru ngaji juga. Tapi bapak saya pernah berpesan begini, tong yang penting ada beras. Ya. Lauk mah gampang. Kalau udah ada nasi, makan mau garam aja jadi. Emang saya juga ngerasain zaman itu. Saya masih kecil pernah ngerasain makan garam kasar, pernah. Itu istilah yang sederhana, tapi memang benar. Artinya apa? Setelah saya jadi petani sekarang nih, saya panen 1 hektar itu katakan 6 ton. Bersih ke saya 5 ton kan. Kalau saya jemur semua, saya buat makan keluarga saya, 6 tahun kagak habis itu dimakan. 6 tahun. 6 tahun kagak habis tuh padi dimakan 5 ton. Karena pernah saya sama anak sehari cuma seliter. Udah coba. Iya. Makanya pendapat orang tua saya itu ada benernya. Kalau udah lapar orang mah yang penting taunya lapar. Kalau ada nasi enak, lauk kan gampang. Iya. Tinggal masak apa namanya, kalau di sawah zaman itu kan banyak ikan, ya. Tinggal nyari ikan, tinggal meti kangkung apa. Itu pendapat orang tua saya. Makanya saya dan iya ada benernya orang tua ngomong kayak gitu. Coba rasain. Saya pernah ngerasain nggak punya beras. Beli berasa banget. Padahal seletar cuma 10.000 atau berapa? Enggak, 8.000 malah. Malah waktu itu masih 7.000. Itu berasa banget beli. Padahal seliter itu, Bah. Iya, tapi kan karena kita nggak mungkin beli seliter. Iya, sekali beli ya 5 liter. Tapi ketika jadi duit kan memang berat karena kebutuhan itu banyak. Tapi kalau kita ada beras anteng. Iya. Pulang lapar, pokoknya yang gimana? Wah, ada nasi tinggal makan. Lalu mah gampang, goreng bawang aja jadi. Benar. Bawang sama telur mungkin secara ilmu kedokteran gizinya kurang kali ya. Ya tapi namanya kita hidup masa harus begitu, kita ada usaha-usaha lain. Orang tua kita juga mengajarkan pertanian tidak hanya nyawa saja, kita beternak juga, kan gitu. Wow. Bah. Ya, akhirnya kebuka nih pikiran saya sebagai anak muda yang tadinya saya berpikir bahwa menjadi seorang petani itu sulit, petani itu nggak enak. Akhirnya ada satu wawasan terbuka dalam pikiran saya bahwa oh ternyata bertani itu benar tadi kata Abah. Orang-orang pejabat-pejabat dulu juga bapak-bapaknya yang pejabat-pejabat sekarang yang sekarang jadi dokter, yang sekarang jadi orang sukses dulu hidupnya dari bertani. Iya, benar. Berarti bertani itu menimbulkan keberkahan, Bah. Ya, iya berkah. Memang sangat berkah bertani. Iya. Bahkan mungkin ada hadis Nabi itu mengatakan, walaupun besok kiamat, sekarang masih sempat tanam. Ya. Saya nggak hafal hadisnya ya. Iya. Saya pernah baca kayak gitu. Walaupun besok kiamat, sekarang masih ada kesempatan tanam. Ya semoga generasi yang sekarang nih mau gitu Bah biar ya kembali kepada ya pejabat pemimpin yang kita pilih depan, bukan saya kampanye ya bukan. Tetaplah cari pemimpin yang betul-betul keberpihakannya itu lebih ke petani juga diperhatikan. Karena biar bagaimana lumbung kita itu harus kita jaga. Benar. Di negara-negara luar sekarang udah banyak krisis pangan. Alhamdulillah negara kita masih aman. Ya. Bah, terakhir Bah, apa harapan Abah sebagai seorang petani dan juga untuk
kepada pemerintah dan juga untuk anak-anak muda yang sekarang. Harapan Abah apa sih, Bah? Harapan saya, ya tentunya terus siarkan, terus beritakan masalah-masalah pertanian kepada anak-anak muda. Kalau bisa mungkin ada kali ya di kurikulumnya masalah cara nanam padi, dikasih pelajaran turun ke sawah. Janganlah sekarang saya lihat gini, anak sekarang kalau lulus jalan-jalan, Benar. ya kan? Tiga nih ada ongkosnya jalan-jalan nanti ke sana. Coba sekali-kali tuh anak-anak itu lulus jalan-jalannya ke sawah sudah nanam padi. Benar. Kalau enggak anak-anak sekolah itu pihak sekolah ada kerjasama sama petani. Benar. Misalnya ada waktu-waktu tertentu karena pertanian juga kan enggak setiap hari kita direpotkan. Paling kita repotnya di petani itu ketika hama itu menyerang, khususnya hama penggerek batang misalnya. Salah satu penanganannya kan kita harus mengumpulkan kelapa telur. Saya pernah katakan, ayolah kerjasamanya. Contohnya misalnya ketika ada serangan, ada penerbangan kupu-kupu penggerek batang itu dia udah mulai betul. Kalau petaninya aja memang nggak apa ya, nggak kebedak bahasa Betawinya, nggak kejangkau, nggak maksimal kerjanya. Bantu, tawarkan itu ke pihak sekolah, jadikan itu nilai buat murid, tawarkan itu ke lurah, pasukan orang kalau nggak ada kerjaan daripada pada melong bantuin ngumpulin kelompok telur. Itu kan jadi ada sinergi, saling kerjasama, ngebantu itu nggak mesti harus uang, nggak mesti harus sifatnya materi kan. Itu maksud saya lebih terbuka lagi, lebih luas lagi, lebih kerjasamanya lebih mengikat lagi gitu. Ya, mudah-mudahan harapan Abah bisa terrealisasi dan ini bisa menjadi satu masukan juga, benar tadi kata Abah. Ada upaya dari sekolah-sekolah sekarang untuk mencintai lingkungan, untuk ngasih tahu ke anak-anak muridnya bahwa ini loh bertani seperti ini. Karena yang susah banget Bah bertani Bah. Iya, bener. Sebenarnya kalau dijalani semuanya gampang. Gampang. Ya. Cuman karena memang satu apa istilahnya tadi tuh, udah mindsetnya udah tertanam petani itu capek, intinya nggak mau capek. Padahal di jiwa orang yang capek itu ada nilai berkah, ada nilai perjuangan, ada nilai kesehatan. Benar. Mungkin ini cerita saya. Waktu PPKM pertama, nggak boleh keluar kemarin corona. Saya lah orang yang keluar dari rumah. Ngapain? Nanam padi. Saya pikir saya berjemur. Karena memang salah satu waktu itu Menteri bukan instruksi salah satu kita untuk menghindar dari COVID. Corona itu sering berjemur katanya ya. Nah ini emang di sawah berjemur kita. Nah kita nandur aja tuh. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih sehat. Gitu. Ya. Artinya bertani itu sehat. Bertani itu sehat. Karena apa? Bergerak semua. Ya mudah-mudahan nanti bisa lah nanti ada kerjasama antara sekolah ya Pak ya. Sekolahan untuk datang nih, ada sela-sela atau dalam kurikulum itu ada satu kurikulum di mana khusus untuk datang ke pertanian, ayo kita bertani. Jangan selama ini sekolah itu datang mau apa sih saja. Saya sering didatengin dari mahasiswa, dari anak sekolah. Cuman tujuannya buat nanya-nanya aja. Nggak ada yang sifatnya langsung turun ke lapangan langsung. Lapangan praktek gitu. Malah kalau bisa waktunya nandur ikut misalnya. Buat apa namanya memperkenalkan saja. Ya, nggak masalah. Iya. Siap. Mudah-mudahan semua harapan Abah Abbas bisa terrealisasi ke depannya. Amin. Bah, terima kasih. Sebenarnya saya masih mau ngobrol panjang. Ya, sebenarnya masih banyak yang belum kita bahas. Artinya masih banyak yang perlu kita tuntaskan karena memang waktunya mungkin ya. Tapi mudah-mudahan sedikit ini manfaat berkah. Amin. Mudah-mudahan ini
karena penonton kita ya salah satunya adalah diisi oleh generasi muda, dan mudah-mudahan generasi muda hari ini bisa Ayo bertani, bertani sehat. Ayo bertani, bertani sehat. Ya, ayo bertani, bertani sehat, negara kuat. Oke, oh itu tagline-nya ya, Bah ya. Iya. Ayo bertani, bertani sehat, negara kuat. Mantap. Bah, terima kasih banyak Sama-sama. sudah mampir di podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat Sama-sama. untuk Amin, semuanya. amin, amin. Terima kasih ya, Bah.